Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Sebelum memulai latihan, Rick kembali meyakinkan jika latihan yang akan dijalani ini bakal lebih keras dari yang dibayangkan. Tanpa ragu, Angelica mengatakan kesiapannya, tapi dia sedikit terkejut dan bingung tatkala berbagai beban dipasangkan di badannya. Rick hanya meminta agar Angelica jangan lengah dengan sihir peningkatannya. Lalu sambil terus berlari, Angelica menanyakan metode apa sebenarnya ini. Rick menjelaskan jika ini adalah latihan lari anak ayam, di mana seseorang akan berlari dengan ditarik oleh orang yang lebih cepat. Meski udah menguasai kecepatan, tapi pergerakan Angelica dianggap masih kurang stabil. Angelica sempat memintanya untuk istirahat sebentar saja. Tapi menurut Rick, saat udah mencapai batasnya seperti ini, maka perjuangan lebih pun harus dimunculkan. Meski sampai ngehalu, Rick memuji ketangguhan fisik Angelica jika dibandingkan dengan dirinya dulu. Tapi pelatihan belum selesai. Sesi siang akan dimulai setelah istirahat makan, yang tentu aja membuat Angelica kaget bukan kepalang. Waktu terus berlalu. Karena gak kuat dengan porsi latihan yang Rick berikan, Angelica memilih untuk kabur aja. Tetapi Rick berhasil menemukan setelah mencari ke seluruh negeri. Angelica tahu jika Rick pasti akan memarahinya, tapi yang dilakukan Rick malah sebaliknya. Dia bersikap seolah nggak terjadi apa-apa. Dia sadar karena dulunya juga pernah mencoba kabur berkali-kali akibat dari porsi latihan yang nggak manusiawi, yang menyebabkan dirinya mati berkali-kali. Dulu Broston dan Alicerte lah yang bertanggung jawab untuk menghidupkan dia kembali. Mendengar itu, Angelica memuji tekad kuat Rick yang membuatnya mampu bertahan dalam latihan. Sebenarnya Rick pernah menyerah, tapi perkataan Broston yang bilang antara penyesalan setelah menyerah dan penderitaan yang dialami sekarang, mana yang lebih baik menurutnya. Rick pun mulai mempertimbangkan di lubuk hatinya yang paling dalam. Angelica menebak dengan tepat pilihan yang dipilih Rick. Dan berkat itu, Rick merasakan jika dirinya lebih baik bertahan. Angelica akhirnya bercerita jika dia benci adat istiadat keluarga bangsawan. Sedari kecil dia diajari tata krama, berdandan, berpakaian, dan lainnya. Tapi Angelica merasa nggak cocok dengan semua itu. Karenanya dia ingin tetap berkontribusi untuk keluarganya, bukan sebagai wanita bangsawan, tapi sebagai seorang petarung. Dia pun bermimpi bisa menjadi kesatria wanita terkuat pertama. Hal itulah yang memompa semangatnya untuk kembali berlatih bersama Rick. Rick paham jika teknik yang Angelica gunakan selama ini adalah teknik berpedang. Dia akan lebih kuat jika menggunakan senjata. Tapi mengingat bertarung di arena harus dengan tangan kosong, maka nggak mungkin dia bertarung dengan pedang. Oleh sebab itu, Rick telah memikirkan sebuah teknik yang bisa mengubah tangan kosong menjadi pedang. Dan dia akan dilatih oleh guru spesial yaitu Rinette. Pindah ke arena, kali ini akan disajikan pertarungan kelas atas blok C. Keduanya sama-sama memiliki catatan 7 menang dan 1 kali kalah. Dan mereka adalah Silva versus Angelica. Dan peraturannya tetap sama, hanya pemenanglah yang bisa melaju ke babak berikutnya. Para penonton meragukan kemampuan Angelica yang dinilai nggak akan mempan melawan Silva. Dan Angelica pun dinyatakan sebagai pemenang. Rick dan Rinette bangga karena hasil latihannya mulai terlihat sekarang. Tapi nyatanya, latihan itu juga menimbulkan efek samping baginya. Di dalam warung, Angelica nampak menyesali perbuatannya yang lepas kendali tadi. Tapi Rick coba menghiburnya dan menyatakan bahwa kemenangan ini lebih penting. Lalu, Alicerte dan Mizet juga terlihat mendatanginya. Rinette menanyakan gimana 6 permata yang dirumorkan ada di Kekaisaran. Nyatanya itu hanya berita hoaks semata. Tak berselang lama, Broston pun juga ikut gabung bersama mereka. Dilanjutkan jamuan makan bersama, Broston meminta agar mereka ada yang memenangkan turnamen ini supaya batu permata bisa didapatkan. Lalu dia salvok pada Angelica yang ikut turnamen juga. Angelica membenarkan dan menyampaikan jika Rick dan Rinette lah yang melatihnya. Meskipun beberapa kali latihannya dianggap keterlaluan, namun Angelica khawatir karena waktunya nggak banyak lagi. Broston pun menasehati jika latihan berdarah-darah yang udah ia jalani nggak akan mengkhianati hasilnya. Dan akhirnya semua anggota tim Orihhalco memberinya semangat.
Masuk ke pertandingan Raja Tinju yang ke-113, dan inilah mereka yang berhasil lolos babak kualifikasi. Pertandingan pertama mempertemukan Herman dan Gates. Gates adalah petarung sponsor tahun ini. Lalu pertarungan kedua mempertemukan Angelica dengan Doug. Pertarungan ketiga Rick akan melawan Selena. Lanjut ke pertarungan kelima antara Broston dengan Donnie. Selanjutnya adalah pertarungan antara Eddie melawan sang juara bertahan Kelvin. Kakek ini percaya siapapun lawannya, Kelvin lah yang diunggulkan jadi juara. Angelica menyadari sesuatu dan memberitahukan pada Rick jika komposisi pertarungan ini udah diatur agar Gates nggak menghadapi Kelvin ataupun Broston sampai final. Angelica mengira jika Snap sengaja ingin membuat penonton terkesima dengan kekuatan Gates dari ronde awal, lalu bertaruh pada lawan yang peluangnya lebih tinggi di saat yang tepat agar bisa dapat bayaran yang berlipat. Angelica yang berpeluang bertemu dengannya di babak kedua akan berusaha sekuat tenaga menggagalkan rencana busuk mereka. Saat berjalan di lorong, Rick dan Broston dikejutkan dengan teriakan Kelvin yang kini menganggap mereka adalah rival. Broston dan Rick pun berjanji akan mengambil sabuk yang diperebutkan ini. Sikap mereka membuat sang kakek teringat dengan Kelvin yang dulu. Flashback bentar saat dimana sang kakek memperlihatkan arena turnamen Raja Tinju. Lalu Kelvin dengan sombong memintanya untuk memanggil 4 orang terkuat di sana. Lalu dipanggillah Garon, salah satu orang di antara keempatnya. Peraturannya adalah nggak boleh pakai senjata dan baju pelindung. Selain itu diperbolehkan. Dan yang menang adalah mereka yang mampu bertahan. Dan meski sombong, nyatanya Kelvin nggak bisa mengalahkan Garon. Kakek memuji inderanya yang istimewa. Jika dia mampu menyempurnakan kekuatannya, maka kemungkinan besar akan jadi peserta yang luar biasa. Dan berkat kekalahan pertama kali itu, Kelvin mulai berubah dan mau berlatih lebih keras lagi, hingga membuatnya menjadi jawara di turnamen yang baru pertama kali ia ikuti kala itu. Lanjut ke pertarungan pertama, Gates nggak bergerak sedikit pun saat diserang oleh Herman. Meski meleset, ayunan tinjunya mengejutkan banyak orang. Herman kembali menyerangnya, tapi Gates dinyatakan sebagai pemenangnya. Rick dan Angelica memuji kekuatan dan ketangguhan Gates, meskipun pergerakannya masih tergolong amatir bagi Rick. Tapi menurut Angelica, itu udah cukup untuk membuat penonton terkesan. Lanjut ke pertarungan-pertarungan berikutnya, dan kini tiba giliran Kelvin beraksi. Rick dan Broston menganalisa dan berkesimpulan jika dia udah melatih dengan baik indera penciumannya, yang membuat perubahan sinyal sekecil apapun bisa dia deteksi. Tapi faktanya dia berhasil diserang balik. Mereka melihat jika Kelvin sengaja menerima serangan tersebut, hingga akhirnya dia jadi pemenangnya. Lanjut ke ronde kedua. Ini adalah pertarungan yang mempertemukan Gates dengan Angelica. Snap sengaja menghampiri Rick dan meminta izin untuk duduk di sebelahnya. Karena ini adalah pertarungan penting untuknya, dia ingin menyaksikan lebih dekat. Di lorong, nggak sengaja Angelica bertemu dengan Gates. Dia lalu ngasih info jika Snap berpesan untuk nggak melukai wajah Angelica. Tapi Angelica berjanji akan memperlihatkan hasil latihannya hari ini. Meskipun hal itu malah jadi hinaan dari Gates yang menganggap enteng Angelica. Angelica pun nggak percaya jika Gates nggak melakukan latihan yang membentuk tubuhnya hingga seperti ini. Gates lalu mengancamnya dan memintanya untuk membuktikan di arena saja. Angkara murka menumpuk pada Angelica dan saat pertarungan dimulai,
Sama seperti sebelumnya, serangan Angelica nggak berdampak apapun pada tubuh Gates. Angelica pun melepaskan sihir peningkatan, tapi Gates masih sombong dan menganggap dirinya nggak bisa terluka. Tapi... Itu dia Jess rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Jess. Adios, pamitos.